وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bil ilmi fid darain. Faslun fi salawatil masnunah war rawatib. Sunnah-sunnah salat atau salat sunnah. Yang pertama, ini sudah kita bahas kemarin, kita baca cepat. Wassalawatul masnunatu khamsun. Salat-salat yang disunahkan ada 5, al-idan, 2 id, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, wal kusufan, dan 2 kusuf, yaitu matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, dan salat sunnah al-istisqa. Wassunanut tabi'ah lil faraid sab'asyara rak'atan. Kita kemarin sudah sampai salat al-istisqa. Kemudian salat sunnah yang lain, yaitu sunnah-sunnah yang dia itu mengikuti salat fardu yang 5 ya, itu ada 17 rakaat. Yang pertama rak'ata al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan ini pahalanya sangat besar sekali. Nabi SAW menjelaskan, rak'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat fajar, yaitu sunnah fajar, sunnah sebelum subuh, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nabi SAW tidak katakan 2 rakaat fajar itu sama dengan dunia dan seisinya, tetapi lebih baik, khairun, dari dunia dan seisinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dunia dan seisinya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya cara pandang seorang muslim itu hendaknya memandang dari sisi akhirat ya, bukan dari sisi dunia. Karena orang kalau dia mengejar dunia, dia akan mengatakan lebih baik saya mendapatkan dunia dibandingkan saya salat sunnah fajar ya, karena saya tidak mendapatkan rumah, tidak mendapatkan uang, tidak naik gaji, tidak naik jabatan dengan sunnah subuh itu. Maka ini cara pandang yang keliru. Allah Subhanahu wa taala lebih cinta atau memilih lebih baik 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Ya, bagaimana dengan salat subuhnya? Kalau sunnahnya saja lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, bagaimana dengan salat fardunya? Maka jauh lebih baik lagi. Kemudian wa arba'un qabla dzuhur. Dan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang dia paling ditekankan, 2 rakaat lagi dia disunnahkan, tetapi tidak sampai ditekankan seperti 2 rakaat yang pertama. Begitu juga sebelum Jumat ya. Sebelum zuhur, begitu juga sebelum salat Jumat, karena salat Jumat itu adalah salat zuhur di hari Jumat, diganti dengan 2 rakaat. Maka apa? Maka 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum Jumat itu sunnah muakkadah, ditekankan sekali. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat, yaitu sebelum zuhur ya, jadi totalnya 4 rakaat. Jadi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, bukan 4 rakaat langsung 1 salam ya, karena larangan kita sholat sunnah menyerupai sholat wajib ya, itu dilarang. Yang ketiga adalah berarti sudah 6 ya, 2 rakaat sebelum zuhur sebelum fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 6 rakaat. Wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur ya, begitu juga setelah Jumat, berarti 8 sudah. Wa arba'un qabla al-'asr, 4 rakaat sebelum asar, tambah 4 rakaat, totalnya 12 sudah. 4 rakaat sebelum asar, sama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yaitu 4 rakaat. Setelah asar ada tidak? Tidak ada ya, tidak ada. Setelah asar tidak ada. Meskipun ada riwayat
riwayat Muslim dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat ba'diyah asar 4 rakaat. Maka itu apa? Itu di awal Islam atau kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rak'atani ba'dal maghrib. 12 tambah 2 lagi ba'da maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, 14 totalnya. Wa thalathun ba'dal isya, dan 3 rakaat ba'dal isya. Yaitu maksudnya apa? 2 rakaat setelah salat isya, yaitu sunnah setelah isya. Kemudian 1 rakaat witir. Yutir biwahidatin minhunna. Witir 1 rakaat. Nah, ini muallif di sini menggabungkan antara salat sunnah witir dengan salat yang lain. Padahal apa? Padahal witir itu termasuk sunnah yang dia bukan sunnah tabi'ah lil faraid. Ya, maksudnya dia sunnah yang dia mustaqil, salat sunnah witir itu. Tetapi dia dikerjakan setelah salat isya. Mau dia dikerjakan setelah salat isya ba'da maghrib, ya, atau dia di ba'da salat isya. Karena apa? Karena orang yang jamak takdim, yang dia salat maghrib kemudian salat isya di waktu maghrib, dia boleh salat witir setelah salat isya. Yang penting dia sudah salat isya, boleh meskipun di waktu maghrib. Nah, maka dalam masalah salat sunnah rawatib ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Ya, kalau dalam sebuah riwayat disebutkan yang salat sunnah qabla al-fajr dengan salat sunnah witir itu tidak pernah Nabi SAW tinggalkan, la hadaran wala safaran, tidak dalam kondisi ketika kondisi dia tidak safar maupun kondisi safar. Jadi usahakan kalau kita itu ingin menjaga salat kita jaga salat sunnahnya. Kenapa? Karena orang yang dia menjaga salat sunnah, dia mustahil dia akan lalai dari salat wajib. Terkadang ketiduran sekali, maka itu basyari, itu manusia. Nabi SAW dahulu pernah bersama para sahabatnya satu kompi semuanya ketiduran. Ketika Nabi SAW perjalanan jauh dari selepas perang, kemudian meminta kepada sahabat siapa yang akan membangunkan, maka Abu Hurairah angkat tangan. Kemudian Abu Hurairah istirahat sebentar sebelum fajar. Ternyata ketiduran sampai sudah mulai meninggi matahari, sudah mulai kelihatan cahaya-cahayanya, barulah mereka terbangun karena ada terik matahari. Maka di situ mereka terbangun. Satu kompi semuanya ketiduran. Oleh karenanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membebankan sesuatu yang dia di luar beban. Seperti tadi kecapean, ketiduran, ya karena mungkin kurang tidur. Tapi kalau dia dalam kondisi normal, dia tidak ada uzur syar'i, maka dia jangan sampai kita lalaikan salat wajib. Kenapa? Karena itu hak Allah dengan hambanya. Awal ma yuhasabu baina al-'abd wa rabb. Awal yang pertama kali dihisab antara hamba dengan Rabbnya itu adalah as-shalah, adalah salat. Kalau dia bagus salatnya, maka baik pula amalan lainnya. Kemudian disunnahkan kita itu apa? Qadha, ya, salawat al-muaqqatah. Salat-salat sunnah yang dia muaqqatah, yang ada waktunya, seperti salawat al-rawatib, seperti salat sunnah yang rawatib yang dia tadi mengikuti salat fardu sebelum maupun setelah salat fardu. Maka pada dalam masalah ini kita disunnahkan kalau kita ketinggalan atau kita ketiduran dari salat sunnah, maka kita qadha salat sunnah tersebut. Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pernah tersibukkan dengan tamu sehingga tidak salat sunnah, kalau tidak salah qobliyat zuhur. Ya, kemudian sampai waktu asar masuk, Nabi SAW tidak sempat melakukan salat sunnah tersebut, maka salat tersebut diqadha, ya, setelah salat fajar, setelah salat asar dilaksanakan oleh Nabi SAW qadhaan, ya, dalam rangka mengganti salat sunnah yang belum dikerjakan sebelumnya. Ya. Maka kita berusaha untuk mengikuti Nabi SAW, terutama salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang dia disunnahkan dan ditekankan. Ya, seperti tadi qobliyah fajar, ya, kita ketiduran misalkan, ya, maka ketika kita bangun salat sunnah dulu 2 rakaat sebelum fajar, kemudian kita salat fardu fajar, ya. Maka salat sunnah yang dia muaqqatah, yang dia ada waktunya, seperti salat sunnah rawatib yang dia sebelum dan sesudah salat salawat al-khams,
salat sunnah, salat fardu yang wajib yang 5, ya, itu disunnahkan untuk diqadha, ya. Dan qadha ini tidak ada waktunya, ya, tidak ada waktunya dan tidak ada waktu terlarangnya. Maksudnya kita boleh kapanpun kita lakukan. Misalkan kita ini kita ketiduran dari salat zuhur, ya, qabliyat zuhur belum kita lakukan, kita bangunnya ketika sudah waktu asar, kita salat dulu, salat zuhur dulu, ya, kemudian kita salat asar, ya, kemudian kita bisa qadha qabliyat zuhur atau ba'diyah zuhur. Kita qadha dilakukan setelah salat asar bisa, atau setelah salat zuhur bisa, atau sebelum salat zuhur pun bisa, ya. Maka dia tidak ada waktunya, ya, tidak ada waktunya dan tidak ada waktu larangan, ya, pada waktu salat sunnah yang dia muaqqata, yang ada waktunya, yang mau diqadha. Berbeda dengan salat sunnah yang ketika dalam kondisi tidak diqadha, ada waktunya, ya, ada waktunya. Misalkan kita mau kerjakan salat sunnah qabliyat zuhur, ya, qabliyat zuhur harus masuk waktu zuhur dulu, harus masuk waktu zuhur dulu, ya. Dan dia kalau sudah selesai waktu zuhur baru dia keluar waktunya, ya. Kalau dikerjakan setelah itu maka dia qadha. Pahalanya berbeda dengan yang ada itu lawan dari qadha. Begitu juga kalau kita mau melakukan ba'diyat zuhur, misalkan ba'diyat zuhur masuk waktunya ketika sudah masuk setelah kita kerjakan sholat fardu zuhur, ya. Kita sudah kerjakan fardu zuhur, baru kita boleh mengerjakan waktu ba'diyat zuhur, ya, ba'diyat zuhur, dan keluar waktunya setelah keluar waktu zuhur juga, ya. Berbeda dengan qabliyat zuhur. Qabliyat zuhur bisa dilakukan kita sebelum salat zuhur atau setelah salat zuhur, semuanya bisa kita lakukan, ya. Dia nama salat qabliyah, yaitu sebelum zuhur, bukan maksudnya dia harus dilakukan sebelum zuhur, kalau setelah zuhur tidak sah, bukan itu maksudnya, tetapi itu min bab al-ghalib, ya, dari sisi dari sisi umumnya dia dilakukan sebelum zuhur, yaitu setelah masuk waktu salat zuhur. Nah, dalam masalah ini kita mengharapkan agar diamalkan, agar dapat pahala Anda semuanya dan kami. Wa salatsu nawafila. Kemudian dia singgung masalah al-witr. Salat sunnah witir, kesimpulannya salat sunnah witir ini minimalnya 1, ya, minimalnya 1. Wal iqtisar 'alal wahidah, ya, dia mencukupkan dengan salat sunnah witir 1 rakaat, dia itu khilaf aula. Itu khilaf aula. Maksudnya apa? Dia tidak makruh tetapi khilaf aula. Maksudnya yang aula, yang utama itu jangan dia hanya mencukupkan dengan 1. Zuhud sekali dia salat sunnah qiyamul lail atau salat sunnah witir 1 rakaat saja. Ya, jangan terlalu zuhud dalam masalah ibadah. Ibadah ini kembalinya ke Anda, bukan kembali ke orang lain. Ya, untuk akhirat Anda, bukan hanya untuk dunia sementara. Kalau kejar dunia, cari yang banyak-banyak dia. Anda mau dia cuman gaji 10.000, gaji 500.000. Kalau bisa lebih, kenapa tidak, katanya. Dalam masalah ibadah tidak seperti itu. Maka ini orang yang cinta dunia lebih dibandingkan cinta akhirat. Padahal apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi dibandingkan dunia, ya. Dunia ini kalau kita kejar tidak ada habisnya, ya. Dan dunia ini membosankan. Kita makan yang paling enak sekalipun, setelah kita makan 1 piring sudah hilang, ya. Nikmatnya hilang. Coba kalau tidak percaya tambah 2 piring, ya. Tambah, kalau masih enak tambah 3 piring, muntah-muntah kita. Jadi dunia ini seperti itu. Dia nikmatnya terbatas. Ya. Kita jalan ke pemandangan indah di luar negeri misalkan, sudah setelah indah seperti itu kita setelah itu biasa saja, ya. Pergi kali kedua, kali ketiga sudah bosan sudah. Ya, dia terbatas. Nah, begitu juga orang yang punya banyak apa? Banyak mobilnya, banyak rumahnya, yang dia pakai cuma 1, ya. Banyak bajunya yang dia pakai cuma 1. Nggak bisa dia pakai sekali, pakai langsung 10, ya. Langsung 10. Majnun namanya, gila dia itu kalau seperti itu. Atau pakai perhiasan langsung 1 tangan semuanya. Maka apa? Dunia ini seperti itu, terbatas dia. Beda dengan akhirat. Kita kejar akhirat. Cari pahala-pahala yang bisa menambahkan amalan kita, menutup dosa kita ketika kita apa? Ketika kita selagi di dunia. Al-yaumu yaumu amalin wala hisab, wa gadan yaumu hisabin wala amal. Sekarang ini, ya, kata Ali bin Abi Thalib, sekarang adalah hari kita beramal sebanyak-banyaknya amalan.
Tidak ada hisab sekarang, tidak dihitung sekarang, nanti. Ya, tapi nanti tidak ada hari amal lagi. Kita sudah waktu hisab, tidak ada amal lagi. Kondisi kita sekarang diberi kesempatan, maka manfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian kalau kita lakukan satu saja, dia khilaf aula, tidak sampai makruh. Makruh itu di atas khilaf aula. Khilaf aula itu dia hukumnya yang dia lebih utama dia lakukan 3, ya. Kita jangan lakukan 1. Kecuali kalau kondisi dia memang apa? Dia tidak bisa, aful iman lemah. Maka ya sudah 1, daripada tidak ada sama sekali, daripada tidak dikerjakan sama sekali. Kalau dia mampu untuk bangun malam, maka itu yang afdal. Ya, itu yang afdal. Dia mampu bangun malam. Meskipun apa? Meskipun dia di awal malam. Misalkan dia tidur dari jam ba'da isya, dia tidur langsung, ya. Jadi makan sebelum maghrib atau ba'da maghrib. Yang afdal sebelum maghrib. Makan sebelum maghrib, ya. Kemudian ba'da maghrib jangan tidur, ngaji dulu, ya. Kemudian birrul walidain, kemudian membaca Al-Qur'an atau menuntut ilmu, ya. Atau bercanda bersama keluarga yang dia sifatnya mubah, yang mendapatkan pahala. Kemudian ba'da isya salat, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun di jam 9 malam, dia tidur cuma 1 jam, kemudian dia bangun. Maka ini sudah dianggap apa? Dianggap dia bangun malam. Maka dia sholat setelah dia bangun itu afdal dibandingkan dia sebelum tidur, ya. Tetapi itu bagi orang yang bisa bangun. Kalau dia tidak bisa bangun, maka yang afdal dia sebelum tidur, ya. Dia begadang misalkan, itu seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya jangan Abu Hurairah berkata bahwasanya ausani habibi, saya diwasiatkan oleh orang yang paling aku cintai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak meninggalkan salat witir sebelum tidur. Karena apa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau dia bergadang sampai tengah malam, sampai menjelang fajar bahkan baru beliau tidur istirahat. Jadi disunahkan dia karena dia tersibukkan dengan belajar untuk menuntut ilmu, untuk maslahatnya umum kepada kaum muslimin setelahnya, maka dia disunahkan untuk tidur, untuk sholat witir sebelum tidur, ya. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang semisal beliau, atau yang dia ada kerjaan kemudian dia tidak bisa bangun kecuali waktu subuh sudah masuk, maka dia disunahkan sebelum tidur dia salat sunnah witir, ya. Tadi kalau dia tidak bisa 3 rakaat, 1 rakaat dah, ya, 1 rakaat, ya, berikan hak Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur 1 rakaat. Kalau tidak bisa 1 rakaat, maka apa? Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hatinya, ya. Kenapa? Karena itu berarti dia ada kusur, ya, kekurangan dalam masalah iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam hadis qudsi, nah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam, kemudian Allah mengatakan bahwasanya siapa yang akan berdoa kepadaku dan siapa yang akan meminta kepadaku, siapa yang akan meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni, akan aku kabulkan, akan aku berikan hajahnya, akan aku kabulkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak semisal dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya kita itu bangun untuk berdoa, meminta semua apapun kebutuhan kita, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala minta ampun atas dosa-dosa kita, ya. Karena kita banyak sekali dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, ya. Itu bangun, ya. Kemudian apa? Kemudian kalau dia mau yang afdal lagi, maka dia lakukan salat sunnah malam, ya. Salat sunnah malam minimalnya 2 rakaat, maksimalnya itu 20 rakaat. Kemudian salat sunnah witir minimalnya 1 rakaat. Kemudian adnal kamal, minimal yang dia sempurna itu 3 rakaat. Kalau dia mau lebih sempurna lagi 11 rakaat, ya, 11 rakaat. Kalau dia tidak mampu, maka sudah dia cukupkan dengan yang dia mampu. Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Imam Ahmad dalam kondisi sehat beliau itu salat sunnah sampai 300 rakaat dalam kondisi sehat. Adapun dalam kondisi sakit beliau itu salat setengahnya, yaitu 150 rakaat.
dalam kondisi sakit beliau masih sholat sampai 150 rakaat. Itu adalah sholat sunnah mutlak. Maka di sini kita wasiatkan bahwasanya masalah ini dia jangan hanya terhenti di sini, jangan hanya sekedar teori, kita berusaha untuk amalkan, dan kita berharap semoga Allah menerima amal kita dengan amalan yang sedikit tetapi kita istiqamah, maka itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dia sedikit tapi kontinu, ya, dia kontinu meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya 1 rakaat, maka itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.